Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Ibu ini dengan keluarga Ibu Rani, betul? Iya. Ibu dengan siapanya? Dengan kakaknya. Oh, dengan kakaknya. Nah, Ibu siapa boleh tahu? Ibu Rukoyah. Ibu Rukoyah, baik. Ibu alamatnya dari mana? Dari Ciamis. Baik Ibu, sesuai catatan keperawatan, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran pada Ibu Rani, kemudian melakukan pemeriksaan meningal sign, refleks patologis, refleks primitif, dan perubahan posisi pada pasien stroke akut. Pemeriksaan meningal sign ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya iritasi meningal yang sering terkait dengan infeksi seperti meningitis atau pendarahan subarachnoid. Pada pasien stroke, pemeriksaan ini penting untuk membedakan gejala yang mungkin timbul akibat komplikasi neurologis lain yang memerlukan intervensi segera. Yang kedua ada refleks patologis, tujuannya untuk mengidentifikasi kerusakan pada taktus kortikospinal yang sering terjadi pada pasien stroke. Refleks ini membantu mengidentifikasi tingkat kerusakan neurologis dan memprediksi prognosis pemulihan motorik pasien. Apabila hasil positif pada refleks patologis menandakan adanya kerusakan sistem saraf pusat yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada refleks primitif, di mana refleks primitif ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi otak yang lebih tinggi dan menunjukkan adanya regresi pada kontrol motorik akibat kerusakan kortikal. Hal ini penting dalam merencanakan rehabilitasi dan intervensi yang sesuai. Untuk waktunya 20 menit ke depan, tempatnya di sini. Sebelum saya mempersiapkan alat, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Enggak ada. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Pertama, cuci tangan melangkah. Kemudian gunakan handspoon. Pastikan tidak menggunakan aksesoris. Di sini yang pertama akan dilakukan pemeriksaan GCR, di mana komponen yang harus diperiksa itu ada A, yaitu nilainya 4, kemudian verbal nilainya ada 5, dan motorik nilainya ada 6. GCS itu berfungsi untuk memeriksa kesadaran pasien yang biasanya pasien tersebut mengalami gangguan berdasarkan neurologis atau sering diaplikasikan pada pasien dengan trauma kepala. Selanjutnya komponen yang harus dikaji itu ada A, nilainya ada 4, kemudian verbal nilainya ada 5, dan motorik nilainya ada 6. Dan nilai GCS ini maksimalnya ada 15, di mana kesadaran itu pasien penuh dengan nilai minimal GCS yaitu 3, sehingga pasien ada dalam kesadaran koma atau tidak sadar. Kemudian sebelum melakukan GCS, pastikan pemeriksa harus memastikan kondisi pasien, karena kondisi ini menentukan adanya nilai atau skor yang akan diperoleh. Langsung saja untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu di bagian komponen A. Bu, Ibu bisa buka matanya, Bu? Pasien merespon dengan buka mata, berarti nilai E yaitu 3. Kemudian selanjutnya komponen verbal. Bu, ini lagi di mana, Bu? Ibu di sini ditunggu sama siapa ke rumah sakit? Verbal pasien menunjukkan adanya kata tidak nyambung yang diucapkan oleh pasien, berarti nilai verbalnya ada 3. Selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Ibu bisa diangkat ke Bu tangan kanannya. Baik, tidak ada respon. Kemudian selanjutnya kita gunakan motorik yang kelima, yaitu lokalisir nyeri. Pasien menunjukkan bahwa menjauhi lokalisir nyeri atau menjauhi rangsangan nyeri yang diberikan oleh pemeriksa. Berarti nilai motoriknya ada 4. Jadi seluruhnya nilai GCS-nya ada 10, di mana E-nya tadi ada di nilai 3, kemudian verbalnya ada di nilai 3 juga, kemudian motoriknya ada di nilai 4. Berarti pasien ada dalam keadaan delirium, yaitu di mana skornya 11 sampai 10. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan yang kedua dilakukan pemeriksaan meningal sign. Pada pemeriksaan yang pertama ada kakuk duduk, di mana sebelum dilakukan kakuk duduk pastikan terlebih dahulu pasien tidak menggunakan bantal. Maaf ya Bu, dilapis dulu bantalnya. Dan pastikan lehernya bisa ekstensi kanan kiri cara bebas seperti ini, dan kemudian bahunya juga diangkat terlebih dahulu untuk memastikan ekstensi. Baik. Nah, untuk pemeriksaan kakuk duduk ini, tangan kiri pemeriksa ada di bagian occipital atau di bagian kepala belakang pasien seperti ini. Kemudian tangan kanan pemeriksa ada di atas dada. Dan jika ketika ditepukan akan ada tahanan dari leher ke dada, dan kita lihat pergerakan tekanan itu. Ya, coba angkat, ya, coba satu kali lagi.
tekanan dari leher ke dada, maka dikatakan kaku kudu positif. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan Kalenstein, yaitu ekstensi dari otot panggul 90 derajat angkat seperti ini, dan otot lutut 90 derajat posisikan 180 derajat seperti ini. Kemudian apakah ada tekanan, amati apakah ada tekanan dari belakang atau tidak. Hasilnya ada tekanan, berarti Kalenstein positif. Lakukan pada kontralateral, sama, ekstensikan 180 derajat. Selanjutnya pemeriksaan Bradinsky, lakukan fleksi pada pasien secara pasif, kemudian amati apakah kedua lutut fleksi secara inverted atau tidak. Seperti ini. Ya. Yang kontralateral sama, lakukan juga. Hasilnya negatif. Kemudian Bradinsky kontralateral sign, yaitu fleksi pada sendi panggul, sendi lutut pasien secara maksimal. Kemudian amati tungku kontralateral apakah terdapat fleksi inverted atau tidak. Seperti ini. Bukan sama, tentukan. Apakah ada pergerakan dari kontralateral atau tidak. Bradinsky kontralateral sign, hasilnya negatif. Kemudian lakukan pada kontralateral satunya lagi. Tidak ada ekstensi pada kontralateral satunya. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan check sign, yaitu penekanan pada bagian inferior dari pipi atau axomatikus. Kemudian amati fleksi influenter dari kedua siku tangan. Jika apabila dikatakan positif, kedua siku pasien melakukan ekstensi seperti ini, kita coba untuk melakukan pemeriksaan. Maka hasilnya check sign negatif. Kemudian selanjutnya ada symphyseal sign, maaf ya Bu, yaitu pemeriksaan ekstensi yang dilakukan di bagian simfisis pubis. Kemudian amati apakah ada ekstensi dari kedua kaki pasien jika dilakukan penekanan. Symphyseal signs pada pasien Ibu Rani ini hasilnya negatif. Kemudian selanjutnya ada testinal terowongan karpal. Pada pemeriksaan testinal terowongan karpal, yaitu seharusnya pasien itu duduk karena pasiennya dalam kondisi delirium, maka dilakukan dengan posisi terlentang seperti ini saja. Nah, untuk pengecekannya yaitu di bagian pergelangan tangan, di sini. Perkusi di atas pergelangan tangan, tanya pada pasien apakah ada nyeri menjalar ke area tangan lainnya. Apabila dikatakan positif, maka ada rangsangan nyeri menjalar ke bagian tangan lainnya. Menggunakan reflex hammer atau kedua tangan juga bisa. Tidak ada respon nyeri, berarti testinal terowongan karpalnya negatif. Kemudian kita dicoba di bagian yang sakit, bagian keluhan sini, sama. Testinal terowongan karpalnya hasilnya positif. Kemudian selanjutnya ada testinal siklus ulnaris, yaitu di bagian radius ulna, di bagian ini. Sama, lakukan penekanan atau perkusi dengan kalorefleks. Tidak ada hiperekstensi. Kemudian selanjutnya kita coba di bagian yang sakit. Testinal ulnaris pada bagian yang sakit hasilnya positif. Kemudian testinal pada lutut oleh palu, sama. Testinal pada lutut pada bagian kanan hasilnya negatif. Kita coba pada kontralateralnya satu lagi. Testinal lutut pada kontralateral satunya kiri, sebelah kiri hasilnya positif. Kemudian selanjutnya pemeriksaan reverse Kalenstein, yaitu apakah ada nyeri yang menjalar ketika dilakukan tangannya seperti ini, disatukan. Namun dengan kondisi Ibu Rani dengan kesadaran delirium dan ada kelemahan pada tungkai sebelah kiri, jadi testinal atau reversi Kalenstein dinyatakan positif. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan lasek silang dan pemeriksaan Petrik dan kontrapetrik. Selanjutnya, di sini untuk pemeriksaan lasek silang, fleksi pada sendi panggul dengan posisi lutut ekstensi sampai dengan sudut pada bidang datar dengan ukuran 60 derajat. Kemudian, tanya apakah nyeri radikal ke bagian tungkal, apakah ada nyeri di bagian tungkai seperti ini. Apakah ada dirasakan nyeri? Tidak. Baik, untuk satunya lagi. Lateral, kita bagian tekan.
gitu ya Bu ya. Kemudian pada pemeriksaan Patrick, yaitu kakinya dilakukan seperti ini, maaf ya Bu, disimpan seperti ini. Nah, dengan sudut 60 derajat. Kemudian berikan tahanan di bagian lutut, apakah ada derasakan nyeri atau tidak. Untuk sebelah kanan hasilnya negatif, kemudian lakukan pada kontralateral satunya lagi. Maaf ya Bu. Sakit Bu. Untuk tungkai kontralateral sebelah kiri hasilnya positif. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan pemeriksaan patologis yang bertujuan untuk apakah ada kelainan di bagian saraf pusat pasien. Pemeriksaan Hoffmann-Tauner yaitu dengan cara jari pasien dilakukan seperti ini, jari tengah pasien, kemudian berikan rangsangan jari di bagian kuku. Apakah terasa nyeri Bu? Hasilnya negatif. Kemudian di bagian kontralateralnya satunya lagi. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan chopstick, yaitu mengetuk di bagian depan telinga, bisa oleh jari pemeriksa atau menggunakan palu refleks dengan cara memberi bantalan di bagian depan, maaf ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks Babinski dengan cara sensori pasien periksa terdapat apakah ada dorsofleksi ibu jari kaki yang disertai dengan abduksi jari-jari lainnya. Kemudian yang kedua yaitu refleks Chudok, yaitu penggoresan di bawah kaki, di telapak kaki menggunakan ujung dari palu refleks mengelilingi mata kaki. Kemudian yang kontralateral. Untuk kontralateral hasilnya negatif. Kemudian pemeriksaan open hand. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan open hand, yaitu dengan cara pengurusan atau mendorong kedua jari pemeriksa, jari telunjuknya jari tengah, di tulang tibia pasien seperti ini. Atau bisa juga dengan seperti ini posisinya. Di mana pemeriksaan Gordon ini yaitu menekan buah betis. Apakah ada rasa nyeri atau tidak? Terasa nyeri, maka hasilnya positif. Kemudian lakukan pada kontralateral satunya lagi, sebelah kiri yang sakit. Tidak ada pergerakan atau hiperekstensi, maka hasilnya positif. Dilanjutkan pada pemeriksaan Keppen, yaitu pemeriksaan pada tendon Achilles di sebelah sini. Berikan rangsangan nyeri, ditekan, dan lakukan di bagian kontralateral satunya lagi yang. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan Mendel-Betru dan Rasilimo, di mana dikatakan positif apabila fleksi influenter dari jari-jari kaki dilakukan perkusi dengan palu refleks di bagian jari kedua sampai ke 5. Maka hasilnya positif. Kemudian lakukan di bagian kontralateral. Untuk kontralateral hasilnya negatif. Kemudian pemeriksaan Rosilimo yaitu di bagian telapak kakinya sama di bawah jari dari kedua sampai ke buku ke-5. Maka hasilnya positif. Kemudian lakukan pada kontralateral, didapatkan hasilnya negatif, yaitu pemeriksaan refleks primitif, di mana pada pemeriksaan ini ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada sucking Dance Note, kemudian ada glabellar tap reflex, kemudian ada reflex grasp atau menggenggam. Untuk yang pertama yaitu sucking reflex, di mana tangan pemeriksa menekan di bagian sudut bibir pasien apakah bibir pasien bergerak ke arah rangsangan nyeri atau tidak. Dikatakan positif jika bibir pasien atau mulut pasien mengikuti gerak arah rangsangan. Kita lakukan pada kontralateral. Kemudian pada yang kedua yaitu pemeriksaan yang kedua ada glabellar tap reflex, di mana ada penekanan atau perkusi di bagian antara kedua halis pasien, ketuk di daerah glabella atau di tengah halis seperti ini, dan mengamati kedipan dari kedua mata pasien. Dikatakan positif apabila pada beberapa kali ketukan diikuti dengan kedipan mata pasien, dan apabila pasien berkedip pada ketukan keempat dan seterusnya maka dikatakan positif. Untuk hasilnya pasien berkedip pada ketukan keempat dan seterusnya, maka refleks dari glabellar tap reflex ini hasilnya positif. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan grasp atau menggenggam, bisa dengan 2 jari pemeriksa disimpan di bagian telapak tangan pasien, dan bisa juga menggunakan palu refleks seperti ini bagian ujungnya.
Untuk pemeriksaan yang keempat yaitu menentukan posisi untuk pasien stroke akut dengan 3 cara. Yang pertama yaitu posisi terlentang, yang kedua yaitu miring ke sebelah kanan atau yang sehat, dan yang ketiga yaitu miring ke sebelah kiri yang sakit. Untuk yang pertama yaitu posisikan pasien terlentang, berbaring terlentang seperti ini. Kemudian head up pasien, kepalanya beri bantalan 30 derajat. Bisa seperti ini atau bisa menggunakan tahanan selimut digulung. Nah, Ibu, untuk memberikan tahanan di bagian sisi kepala pasien. Kemudian kita bantu miringkan, maaf Ibu, seperti ini, dan berikan tahanan pada kaki atau bagian lutut pasien dengan cara memberi bantal atau selimut seperti ini. Ini adalah contoh posisi pasien stroke akut miring ke bagian yang sehat atau sebelah kanan. Kita posisikan tangan yang sakitnya yaitu di bagian atas bantal seperti ini, diberikan bantal. Selanjutnya, miringkan pasien. Dan berikan tahanan di bagian lutut juga sama. Ini adalah contoh untuk miring ke bagian yang sakit. Untuk merubah posisi pasien stroke, yaitu disarankan mengubah posisinya setiap 2 jam sekali untuk menghindari atau mencegah adanya dekubitus. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Dimana tadi didapatkan hasil bahwa pada pemeriksaan Benning-Jansen dan refleks patologis dan refleks primitifnya ada yang bagian terganggu dan ada yang tidak. Sebelum saya pamit dan membereskan alat, apakah ditanyakan terlebih dahulu Bu? Baik, kalau seperti itu saya pamit ya Bu. Semoga lekas sembuh ibunya. Assalamualaikum. Salam. Bereskan alat kembali. Kemudian cuci tangan 6 langkah.